Setiap ada apa-apa yang terjadi, pasti geng sawah ular ini tahu duluan. Apakah oknum aparatur negara alias kepolisian Indonesia ini bekerja sama untuk menakut-nakuti rakyatnya? Hah? Ini diduga ya, ini ada oknum. Kan tidak boleh. Permasalahannya Mail juga, tidak ada pemanggilan, tiba-tiba didatengin 9 polisi, tiba-tiba geng mereka tahu. Berarti ada apa ini di Polda Cyber? Ini aja sudah ada satu keanehan ya. Pasti geng mereka tahu. Yang pertama kali tahu pasti Waria Isazega. Tuh, tahu dari mana? Berarti kan mereka sudah merencanakan hal-hal yang jelek. Karena mereka mau cari celah untuk gituin gue dan besti-besti gue nggak ada. Jadi mereka kerjasama sama oknum Polda Cyber nih, ya. Jangan lu pikir mulut ini nggak bisa bicara. Mulut ini belum gagu, belum bisu, ya. Masih bisa bicara ini. Hati-hati. Bentar, Sarul kok tiba-tiba muncul? Udah direncanain ya? Jadi kemarin kalian ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong, oh ini rencana kalian. Habis ini rencana apa lagi? Apa ini gongnya udah habis? Tapi pikiran kotorku ya, mereka udah merencanakan, ya kan? Kelompotan mereka ini gue kasih tahu, ya. Bukan si SS dalangnya, bukan ini dalangnya, tapi semua dalang itu, ya. Semua itu berperan. Nih gue kasih tahu kalian ya. Wih. Hampir depan mami yang soal nggak datang ke Polda Jatim tapi alasannya sakit. Oh enggak, tidak ada alasan sakit. Kata siapa dulu nih? Kita itu bicara berdasarkan bukti dan fakta dan data, gitu. Jadi coba tanyakan ke Polda Jatim langsung. Apakah alasan mami tidak hadir karena sakit atau karena alasan apa itu? Gitu. Jangan percaya dengan mulut-mulut hoax lah. Aku pernah cek out punya Kak Sel, tapi di salah satunya itu ada yang polosan. Kak Sel tahu nggak produk tersebut? Yang mana nih? Ada produk yang salah satunya itu MC judulnya. Itu polosan. Itu dari Kak Shell atau bukan? Karena itu sebenarnya itu kan kita lengkap ya sama apoteker kita, dokter kita lengkap. Cuman kita mungkin ngejualnya ke kemitraan, pakai surat nih. Mereka tuh pakai surat, pakai izin, pakai apa segala macam. Cuman mungkin kemitraan kita mereka tuh kan ada permasalahan ke CS dulu nih, kita punya apoteker, punya dokter. Nah, mungkin kemitraan ini order lebih dan dipajang. Itu kita udah hold semuanya. Maksudnya kita nggak gimana? sampai. Hah? Maksudnya gimana? Mungkin si kemitraan kita ini ordernya lebih. Kan itu nggak boleh di order ya. Itu kan kremplek. MC itu sebenarnya kremplek. Kremplek untuk wajah. Jadi ada aturan untuk ngambil kremplek itu. Jadi pakai surat ke apoteker kita, ke dokter kita, pakai surat segala macam. Ternyata dia ordernya lebih yang bisa dia jual bebas. Sebenarnya itu nggak jual bebas. Sebenarnya si kemitraan ini udah mencatat nih orang yang punya keluhan plek ke apoteker kita segalanya itu pakai surat, Dok. Bukan dijual bebas dari pusat itu. Tapi itu produknya dari Kak Shell. Itu produknya dari aku. Oke. Tapi kan nggak ada etiket birunya. Ada, Dok. Nggak ada. Nggak ada. Ada. Yang kita jual ada kan? Yang aku bahas malah etiket biru. Oh, oke. Soalnya aku ada beli beberapa nggak ada etiket birunya. Tapi yang dari kami itu pure ada etiket biru. Oh, oke. Memang pakai surat. Itu ada. Dan itu juga cuman 3 bulan, 4 bulan karena kami juga udah ditegur langsung sama orang Bepom. Ditegur. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki. Nah, kita bahas lagi dalam kasusnya si Sela Saukia bersama Dr. Doktif ya. Begitu juga di sini ada Nikita Mirzani. Wow. Nah, ini beritanya seperti apa guys? Nah, kita lihat bareng-bareng. Terlepas siapa yang benar, siapa yang salah ya. Cara dia ngerumunin Doktif bawa timnya kayak gitu itu nggak banget. Gue sebagai orang yang dulunya pernah dibully ya, ngelihat kejadian kayak gitu tuh ke-trigger menurut gue. Itu kayak pengeroyokan weh. Nantinya ya, sebagus-bagusnya produk lu, netizen jadi nggak suka sama lu, ujung-ujungnya apa? Produk lu jadi nggak laku. Lu sabar, jangan tantrum kayak gitu kak. Tenang dulu. Itu teman-temannya pada teriak-teriak tuh. Sampai gue denger tuh kata-kata gak sopan yang gak pantas disebut kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Udah ya, nanti kalau misalkan ketemu lagi jangan tantrum lagi, jangan kayak gitu lagi, jangan teriak-teriak kayak gitu. Ya kasihan lu juga punya pekerja kan banyak kak. Udah. Sepertinya mungkin ini guys belum suntik hormon kali ya, jadi begitu guys. Kita lanjut lagi di berita selanjutnya. Ini ada Sajega tak datangi panggilan Polda karena sakit, malah ikut datang ke Polsek karena perseteruan Doktif dan Sela.
Aduh, ini bener-bener si Waria ini ya, warrior. Kak Isa Ini kita lihat tahu ada wartawan. Ini so cantik. Kedatangannya apa nih Kak Isa? Kak Isa kedatangannya apa? Aku dibilang penista Suaranya agama. laki banget, ngebas guys. Aku mau datang, katanya si Sarul. Siapa yang si Sarul itu? Katanya supirnya. Aku pengen lihat supirnya. Mana supirnya? Aduh, ada ubur-ubur keluar takut dalam dulu. Ubur siapa ubur-ubur? Oh itu. Saya masuk dulu. Aku habis perawatan, pakai baju tidur. Bisa soal itu si warrior. Ngeliatin malah sisi S juga. Iya, kenapa? Coba. Kenapa? Kenapa? Aduh, masa laki ngelawannya cewek. Aduh, oh iya ya, dia kan warrior kayak lupa. Loh, saya juga ada urusan Pak. Dia bilang saya penista Nah, penista agama kau ya? Ya, dia bilang saya penista agama. Ini juga harus dituntut. Gitu, bukan dia aja. Ini di luar dari konteks salah satu iya, beda. Aku penista agama. Aduh, Doktif gimana nih Doktif? nggak apa-apa, santai aja. Terkait Kalau dengan polisi di bandara ini jawabannya. kalian yang DM aku suruh bertanya ya, aku nih menyampaikan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Pak Polisi, banyak teman-teman netizen yang bertanya apakah kalau misalnya rakyat yang lain selain Nikita Mirzani menginginkan atau membutuhkan pengawalan, apakah bisa gitu, kemana minta pengawalannya? Seperti katanya tadi saudara Nikita Mirzani dikawal begitu banyak polisi di airport ya. Saya hanya menyampaikan pertanyaan dan keingintahuan rakyat Indonesia, netizen, follower saya, Pak Polisi. Terima kasih. Ada yang bertanya, kenapa Nikita Mirzani bisa dikawal sama polisi? Coba ingatannya dikepulihkan dulu. Nikita Mirzani itu selebriti, keamanannya penting sekali untuk dijaga. Apalagi kalau sedang off air, melakukan pekerjaan di luar dari Jakarta. Itu sesuai SOP, makanya jadi artis. Biar tahu bagaimana rasanya dikawal. Perasaan kalau off air yang dikawal sama polisi bukan Nikita Mirzani aja deh. Rata-rata semua turun dari pesawat dijaga oleh Bapak Aparatur Negara Kepolisian Republik Indonesia karena tahu yang dipanggil adalah superstar. Sekian dan terima gaji. Jangan iri. Ada lagi bebunya lama ular, bikin-bikin parodi. Jujur kalian, lucu nggak? Enggak kan? Garing yang ada kan? Garing kan? Memaksakan biar dibilang lucu, nggak ada lucu-lucunya kan? Memaksakan biar dibilang lucu, nggak ada lucu-lucunya. Pov, Matthew kasih effort Karena sama dia Nick anak Mir. muda, dia berondong. Walaupun kecil menurut Nick Mir Ya, sangat tapi berharga. Dia punya apa namanya, keinginan yang tinggi. Terus orangnya nggak males. Dia masih muda jadi motivasinya masih gede. Terus dia mau berjuang. Terus dia nggak nyusahin. Kemana-mana. Mungkin dia mau menunjukkan bahwa gue ini bertanggung jawab gitu ya. Nah jadi kalau misalkan lagi makan atau lagi kemana dia yang bayarin, itu walaupun misalkan cuma bayarin 200.000, 300.000, tapi ya tapi untuk gua itu sesuatu hal yang besar. Kenapa? Karena kalau apa ya namanya, ada niat untuk itu loh. iya, kalau orang udah mau ada tanggung jawab sih, tanggung jawab gitu loh, kayak waktu di Eropa kan, kayak misalkan saya nonton yuk gitu. Nah ya udah, kalau yang dulu itu kan saya nonton yuk,
ya udah gue yang bayar gitu. Aku suka jajanan di pinggir jalan. Aku suka. Justru makanannya itu lebih sedap di lidah gitu. Karena jajanan pasar tuh ya? Iya, jajanan pasar itu aku senang. Daripada di resto gitu. Bukan berarti resto nggak enak ya. Enak, tapi citra rasa mereka tuh lebih khas gitu. Tapi lidahnya aku tuh lidah kampung gitu. Sama, Bu. Jadi aku tuh Lebih kalau baik makan ikan asin lah istilahnya Iya. daripada makan daging gitu. Iya, gitu. Harganya 10.000. Enak nggak bumbunya? Enak. Nah kan? Tapi aku jangan kebanyakan kecap saus. Itu nggak banyak kok, Bu. Endolita enak. Itu cuman bumbu kacang yang aku minta, sama nggak pedas, nggak terlalu pedas. Takutnya ibu nggak suka pedas. Siapa yang harus keroyokan lawan kau? Tantang keroyokan. Siapa yang harus keroyokan melawan kau? Nggak ada. Kita makan ya. Dia itu cuma meluruskan informasi fitnahan biadab kau off air. Ternyata segitunya ya kau. Berarti ini sama nih. Orang-orang yang duduk sama kau itu ngomongin aku sebiadab itu. Mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala ngebalas perbuatan kau ya. Kita janjian kita berkumpul ya. Ya Allah, kok bisa? Ya Allah, bisa. Kita cantik kali. Tuhan mempertemukan kita. Enggak, di sini aku itu heran banget. Kenapa sih kalian masih bela-bela si SS itu? Ingat, fokusnya kita adalah awalnya apa? Dia mendukung penistaan agama. Dia mendukung mensupport fasilitas. Orang buta pun juga bisa tahu kalau si Sarul itu waria. Ya. Kita ngomongin waria, fokusnya ke Sarul aja ya, bukan waria-waria yang lain ya. Alamat nanti aku diserang sama waria-waria, dipukul kepalaku sama si Hillsnya itu. Terus masih kau bela gitu. Jangan sampai sondesip marah nih, anjau. Kalian dicucuk duit berapa? Kalau kalian bilang aku dibayar nih, misalnya aku kalau bilang buzzer dibayar, kau cek ini buku rekeningku ya, ada nggak transaksi dari mereka orang? Gila lu ya. Nggak semuanya duitku itu dari TikTok. Aku bisa makan, bisa belanja, bisa jalan-jalan itu bukan dari TikTok semua. Ya, paham kau? Sudah dilaporkan ke polisi oleh Doktif. Kita lihat aja siapa yang benar. Nah, sebelumnya salam kenal yang belum kenal. Aku Dr. Deka, dokter estetik dari Jakarta. Jadi aku sempat ngobrol juga sama Doktif, dan kenapa nih Doktif itu akhirnya tidak mau bertemu debat langsung di podcastnya Densu, karena banyak banget yang komen terus kayak ngatain Doktif juga kalau Doktif gimana sih, awalnya Doktif yang ngajakin debat langsung, terus kenapa tiba-tiba tahu-tahu kayak nggak mau nih debat sama DRL gitu ya. Sepenangkap aku, dan juga kayak Doktif pernah ngomong ke aku juga, dan Doktif juga bilang di podcastnya Densu kayak ya teman-teman tahu sendiri kan, kayak teman lawan debatnya Doktif itu yang teman-teman tahu sendiri kayak gimana. Doktif tuh nggak mau gitu, kayak nanti bersilat lidah lah atau gimana lah. Makanya Doktif menempuh jalur hukum dengan dia melaporkannya ke kepolisian gitu, biar nanti saat di persidangan itu jelas semua gitu. Dan itu tuh ternyata terbukti saat podcastnya Densu yang menghadirkan beliau dengan si dosen skincare, dan teman-teman bisa lihat sendiri kan di podcastnya tuh seperti apa gitu. Aku nggak perlu berkomentar, teman-teman pasti juga udah tahu gimana saat dosen skincare itu bertanya, kemudian beliaunya menjawab, dan kadang jawabannya itu tidak menjawab pertanyaan gitu, dan juga segala macam lah. Teman-teman pasti udah lihat sendiri saat dosen skincare bertanya terkait label stiker white tomato tuh gimana, terus juga klaim white tomato yang 7 kali lipat vitamin C itu gimana gitu kan. Teman-teman pasti udah lihat dan bisa menilai sendiri isi podcast tersebut gitu, tanpa perlu aku menjelaskan ataupun mengomentari. Nah, akhirnya seperti ini nih, Doktif memilih ya udah gue laporin aja nanti saat di persidangan gimana gitu, karena Doktif nggak mau mengambil resiko gitu ya.
kalaupun salah mungkin bisa dikoreksi, tapi sepenangkap aku sih seperti itu, dan menurut aku sih itu tindakan yang tepat gitu ya, walaupun dari sebagian orang ada yang berpikiran ataupun yang bilang kalau Doktif pelin-pelan, Doktif nggak sesuai dengan omongan awalnya, yang awalnya ngajakin setelah itu kok nggak mau gitu ya. Aku juga paham pasti ada pemikiran yang seperti itu, tapi kan beliau sudah ada keputusan untuk tidak menghadiri podcast di Bang Densu bersama DRL gitu. Waduh guys, menurut pendapat kalian gimana setelah melihat berita dari Nikita Mirzani, Doktif, tadi ada si Sahrul juga, terus ada beberapa orang lagi ya, ada Fitri dan yang lain-lain. Kalian melihatnya gimana nih? Ini kasusnya udah lama tapi nggak kelar-kelar ya, tentang skincare ini guys. Termasuk tadi kita harusnya fokus sama si Sahrul ya, penistaan agama, dia kan laki tapi dia bisa umroh itu loh. Harusnya kita fokus ke situ guys. Ini mungkin pengalihan isu ya, supaya untuk melindungi si Isa Jega ini guys. Menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.